Selamat pagi Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Tanto Putra Pondibawa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor dan juga semediasi menggunakan software Stata 13 bagaimana ini merupakan tugas dari AFL 3 mata kuliah Statistik for Research. Jadi sebelum saya melakukan analisis faktor, saya akan menjelaskan beberapa tipe peneliti dalam analisis faktor. Ada dua tipe peneliti dalam analisis faktor. Yang pertama adalah exploratory, yang dimana si peneliti itu dia cari data yang antara satu variabel dengan variabel lainnya itu nggak ada hubungannya. Jadi si peneliti itu harapannya ketika dia sebagai exploratory, dia bisa menciptakan faktor-faktor baru atau kelompok-kelompok baru dalam data yang dia dapatkan. Kemudian kalau konfirmatory, datanya itu terstruktur. Jadi si peneliti misalnya mau cari data mengenai rasio keuangan. Ya dia cari data mengenai rasio keuangan dari sebuah perusahaan. Terus kemudian rasionya dipakai apa aja dan sebagainya. Jadi dari data itu si peneliti melakukan analisis faktor untuk mengkonfirmasi kira-kira rasio keuangan yang ada itu masih satu kelompok atau enggak begitu. Makanya namanya konfirmatori. Kemudian di dalam analisis faktor itu juga ada yang namanya variabel laten dan juga non laten. Kalau variabel laten itu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung dan harus pakai indikator atau analisis statistik. Tapi kalau variabel non laten itu variabel yang bisa diukur secara langsung. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita copy datanya. Di sini untuk datanya itu adalah rasio keuangan, teman-teman. Yang dimana ini rasio yang sangat umum sekali digunakan. Ada valuation ratio, profitability ratio, liquidity ratio, dan juga solvability ratio. Terus kemudian ada price earning ratio, price to sales ratio, price to cash flow ratio, price to book ratio, dan sebagainya. Kita masuk ke statanya. Sebelum kita paste, seperti biasa kita lakukan log terlebih dahulu teman-teman dengan cara file, kemudian log, dan kita bikin. Di sini pilih foldernya lalu kita kasih nama AFL 3. Kita save. Nah, ketika sudah muncul seperti ini artinya data kita sudah di log teman-teman ya. Baru kita boleh paste datanya. Kita paste seperti biasa, kemudian kita close. Nah, langsung teman-teman kita faktorkan dengan cara faktor underscore all PCF. Kenapa underscore all? Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, saya itu kan kalau milih variabel kan mesti diketik satu-satu teman-teman. Ya diketik ini, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya variabelnya banyak teman-teman, itu sangat wasting time sekali. Makanya kalau misalnya mau memfaktorkan semua variabel atau memilih semua variabel bisa pakai komen underscore all. Nah, PCF ini apa? PCF ini adalah Principal Component Factor, atau dalam beberapa artikel atau penelitian itu mengatakan bahwa Principal Component Factor atau Principal Component Analysis itu adalah anggapannya itu pendahuluannya. Jadi depannya itu Principal Component Factor, belakangnya nanti itu ada IPF atau Iterated Principal Factor. IPF itu udah paling top of the top dari dalam analisis faktor teman-teman. Terus kemudian ada eigenvalue. Eigenvalue ini bagusnya di atas 1 atau sama dengan 1. Untuk apa sih eigenvalue itu? Untuk mengukur seberapa banyak sih varians data dari data yang kompleks itu yang bisa berhasil diwakilkan dalam satu faktor tertentu. Data kita itu kan tadi sangat kompleks. Nah, data diambil diambil intinya, terus kemudian kira-kira seberapa besar sih yang berhasil diwakilkan oleh satu faktor tertentu. Makanya di sini kan ada faktor 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Bagusnya itu berapa? Ya tadi, di atas 1 atau sama dengan 1. Kemudian ada proportion. Proportion ini seberapa besar persentase varians data yang berhasil dijelaskan oleh satu faktor tertentu. Sedangkan kalau uniqueness itu sebaliknya. Seberapa besar persentase varians data yang tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor tertentu. Di sini untuk
Eigenvalue-nya kalau kita lihat itu yang di atas atau sama dengan 1, itu cuman faktor 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya bagaimana? Apakah dihapus? Belum, teman-teman. Kita masih belum menghapus data, teman-teman. Kita di sini cuma melihat saja kira-kira yang datanya itu sesuai dengan prosedur analis faktor itu yang mana aja. Kalau kumulatif ini hasil dari penjumlahan proporsinya, teman-teman. Misalnya di sini 0,27, di sini 0,27. Kemudian di bawahnya 0,20, di faktor 2-nya 0,20 proporsinya, di kumulatifnya jadi 0,47. Dari mana? 0,27 ditambah 0,20 dan lain seterusnya, teman-teman ya. Sampai paling bawah ini adalah sampai menghasilkan angka 1. Mungkin sebagian dari teman-teman bingung, kenapa sih kok ada faktor 1, 2, 3, 4, 5? Dari beberapa artikel dan juga penelitian yang saya baca, faktor 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk menunjukkan seberapa kuat sih loading atau pengaruh hubungan antar pengaruh hubungan dalam satu faktor tertentu. Faktor 1 itu dikenal paling kuat loadingnya atau paling kuat hubungannya. Sedangkan kalau faktor 2 itu dia kuat tapi nomor 2. Faktor 3 dia itu kuat tapi nomor 3. Faktor 1 itu dia paling kuat, teman-teman, karena dia nomor 1. Begitupun untuk faktor 4 dan faktor 5 dan seterusnya, teman-teman ya. Baru setelah kita melakukan faktor, kita melakukan Kaizen-Meyer-Olkin untuk mengukur kecukupan sampel untuk EVA atau Exploratory Factor Analysis. Nah, jadi di sini dalam KMO ini ada dua alternatif, teman-teman, yang saya pelajari. Alternatif pertama itu kita cukup lihat overall-nya aja yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini, kalau dia overall-nya dia di atas 0,5 atau sama dengan 0,5, kan normalnya kan KMO kan di atas atau sama dengan 0,5. Kalau overall-nya di atas 0,5 atau sama dengan 0,5 ya kita nggak peduli itu. Yang di dalam variabel sini ini itu ada yang di bawah 0,5 atau enggak kita nggak peduli. Karena overall-nya yang penting dia di atas 0,5 atau sama dengan 0,5. Tapi alternatif 2 itu mengatakan bahwa kita nggak bisa percaya kalau overall-nya di atas 0,5, belum tentu di dalamnya itu di atas 0,5 semua. Di dalam itu maksudnya per variabelnya, teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat kan per variabelnya ini kan nilai KMU-nya kan ada yang di bawah 0,5. Nah, itu kita hapus, teman-teman. Hapusnya apakah semuanya? Tentu tidak. Kita hapus yang nilainya itu, nilai KMU-nya itu paling jauh dari 0,5. Saya kasih contoh, teman-teman. Di sini kita pakai comment drop atau bisa hapus manual dari data editor sini, teman-teman, seperti biasa. Di sini kita lihat, ada nggak sih nilai KMU-nya itu yang di bawah 0,5? Yang di bawah 0,5 itu ini ya, teman-teman. Inventory turnover sebesar 0,38. Ini kita hapus, teman-teman. Terus kemudian apakah kita faktorkan lagi? Iya, kita faktorkan lagi, teman-teman. Kita faktorkan lagi, terus kita KMO-kan lagi. Nah, terus kita cek lagi, ada nggak sih nilai KMO-nya yang masih di bawah 0,5? Oh, ternyata masih ada, teman-teman. Apa itu? Long term debt to equity ratio. Ya, iya benar. Long term debt to equity ratio. Kita drop, lalu kita faktorkan lagi. Nah, setelah kita faktorkan itu, kita KMO-kan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, nilai KMO-nya ini dia sudah di atas 0,5 semua, teman-teman ya. Tuh kan, overall-nya dia naik, teman-teman. Yang awalnya 0,50 jadi 0,66. Jadi setelah data-data yang di bawah 0,5 kita hapus atau kita drop, overall-nya itu atau nilai KMO-nya itu bahkan bisa jadi naik. Di sini, setelah KMO-nya dia di atas 0,5 semua, kita bisa lanjut ke prosedur selanjutnya. Apa itu prosedur selanjutnya? Kita melakukan faktor test. Kita melakukan faktor test underscore all. Nah, disclaimer, teman-teman, untuk faktor test ini
sebetulnya tidak ada di Stata, jadi teman-teman mesti install dulu dengan komen ssc install faktor test. Nah, teman-teman bisa install faktor test dulu dengan komen seperti ini. Baru setelah itu, teman-teman bisa melakukan faktor test. Di dalam faktor test ini, kita cukup melihat p-value-nya aja, teman-teman. Kalau p-value-nya di bawah 0,05, yang artinya sampelnya itu layak untuk dilakukan analisis EVA, teman-teman. Kita cukup lihat p-value-nya. Untuk KMU-nya ini, dia sama seperti di atas ini, teman-teman. Nah, langkah terakhir dalam analisis faktor itu supaya kita paham, supaya kita lebih paham lagi untuk menginterpretasikan datanya, kita melakukan rotate, teman-teman. Blanks 0,7. Kenapa kita melakukan blanks 0,7? Jadi begini, teman-teman. Ada beberapa peneliti itu yang mengatakan kalau nilai rotate-nya ini atau nilai faktornya ini dia di atas 0,4 boleh, di atas 0,5 boleh, di atas 0,7 juga boleh. Di sini karena saya menggunakan 0,7 ya kita sepakat menggunakan 0,7, teman-teman. Toh ya nilainya rata-rata di atas 0,7, teman-teman. Yang kita drop tadi kan cuma 2 variabel aja. Nah, di sini blanks 0,7 ini artinya itu adalah blanks represent absolute loading yang di bawah 0,7. Jadi yang nilainya di atas 0,7, entah itu dia positif atau negatif, itu tetap masuk, teman-teman. Makanya nilainya diabsolutkan. Di sini kalau kita lihat, teman-teman, faktor 1 itu seperti yang saya bilang sebelumnya, yang pengaruh atau hubungannya itu paling kuat. Di sini kalau kita lihat sekilas ini kan masih satu rasio, teman-teman. Price to earning ratio, price to sales ratio, price to cash flow ratio, price to book ratio. Ini kan tadi kan masih satu variabel. Apa itu? Yaitu valuation ratio, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, nah, masih satu variabel, teman-teman, yaitu valuation ratio. Terus kemudian untuk misalnya seperti faktor 2, itu kan ada return on asset, return on equity, dan juga return on invested capital. Terus kemudian ada asset turnover. Nah, di sini teman-teman, untuk mempermudah, saya sudah membuat data hasil pengelompokan Stata. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk yang inventory turnover dan juga long term debt to equity ratio, saya kasih warna abu-abu karena tadi kan datanya kita hapus. Jadi anggapannya ini variabelnya sudah tidak digunakan lagi karena udah dihapus. Nah, kemudian yang warna merah ini apa? Yang warna merah ini dia itu tidak dihapus, tapi dia ketika di rotate blanks 0,7 dia itu nggak masuk ke dalam faktor-faktor yang ada di dalam data tersebut. Makanya saya kasih warna merah. Sedangkan kalau yang ada warnanya ini, dia itu masih satu kelompok dan masuk dalam rotate-nya, teman-teman. Terus kenapa ini profitability ratio kalau teman-teman lihat misalnya, kok warnanya beda? Karena ROA, ROE, sama ROIC sama asset turnover tadi kan faktor 2. Operating margin sama EBITDA margin itu dia beda faktor, teman-teman. Meskipun masuk dalam faktornya, tapi dia beda faktor. Dia masuk dalam faktor 3, teman-teman. Operating margin juga EBITDA margin. Nah, di sini teman-teman, analisis faktornya sudah selesai sampai sini, sampai rotate aja. Supaya kita menginterpretasikan datanya itu lebih mudah. Tujuannya rotate itu seperti itu, teman-teman. Nah, karena analisis faktor kita sudah selesai, kita lanjut ke SEM mediasi. Jadi untuk SEM mediasi ini, teman-teman, atau structural equation modeling, itu sebetulnya bisa menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, karena Smart PLS versi 4 itu ada limitasinya, kalau nggak salah itu limitasinya sekitar 100 variabel, tapi data saya ini observasinya itu 160, teman-teman. Jadi tidak bisa pakai Smart PLS versi 4. Tapi saya bisa pakai Stata yang dimana
Stata itu juga kurang lebih sama prosesnya seperti Smart PLS. Ini kan datanya teman-teman ya. Kemudian kita melakukan data final seperti ini. Nah, untuk data finalnya ini, teman-teman bisa tetap menggunakan data-data ini, atau teman-teman bisa hapus semuanya. Kemudian kita ganti datanya pakai data ini. Untuk mempermudah, pada video kali ini saya hapus saja datanya. Kita pakai data yang sudah difaktorkan. Di sini, kita paste. Nah, terus kemudian setelah kita paste, kita apakan lagi? Kita faktorkan lagi. Seperti yang saya bilang di menit-menit sebelumnya, teman-teman. Kita faktorkan, tapi kita nggak pakai PCF, tapi kita pakai IPF. Apa itu? Iterated Principal Factor. Itu ibaratnya udah paling top of the top dalam analisis faktor. Itu dia di belakang, teman-teman. Paling belakang IPF itu. Mineigen 1. Nah, ini teman-teman yang saya bilang sebelumnya, IPF itu nanti ada hubungannya dengan Kaiser Rule. Kaiser Rule itu apa ya? Mineigen ini. Mineigen 1. 1 itu artinya apa? 1 itu artinya kita mempertahankan nilai yang di atas 1 atau sama dengan 1. Makanya komennya itu adalah faktor all IPF Mineigen 1. Terus kemudian di sini untuk rentetan tabelnya juga kurang lebih sama seperti faktor sebelumnya, teman-teman. Ada eigenvalue, difference, proportion, kumulatif. Terus bawahnya ada uniqueness. Nah, setelah kita melakukan IPF, kita melakukan Cronbach alpha, teman-teman. Oh iya, jadi untuk semediasi ini teman-teman bisa memfaktorkan satu rasio atau satu faktor. Seperti valuation rasio tadi kan ada per, PS, PCF, sama PB. Itu bisa satu-satu atau bisa langsung semuanya, teman-teman. Nah, terus kemudian setelah kita melakukan melakukan semediasi, melakukan faktor ini, kita selanjutnya akan melakukan Cronbach alpha, yaitu dengan komen alpha all. Nah, Cronbach alpha ini tujuannya tuh untuk apa? Untuk mengukur konsistensi internal antar variabel dalam satu faktor. Cronbach alpha ini dia ada tabelnya, teman-teman. Kalau nggak salah itu dia di atas 0,9 atau sama dengan 0,9 itu excellent. Kemudian di atas 0,8 atau antara 0,8 sampai 0,9 itu good. Nah, minimumnya, standar minimumnya acceptable-nya itu di atas 0,7, teman-teman. Kalau di bawah 0,7 ya itu questionable dan juga not acceptable. Dipertanyakan dan tidak diterima. Di sini untungnya koefisiennya di atas 0,7, yang artinya data kita acceptable, masih ya teman-teman. Nah, di sini untuk Cronbach alpha-nya kan sudah aman ya teman-teman. Setelah Cronbach alpha-nya ini aman, kita bisa melakukan uji normalitas terlebih dahulu atau kita melakukan semediasi terlebih dahulu. Di sini saya akan tunjukkan semediasinya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi untuk semediasinya itu di dalam Stata itu tutorialnya adalah statistik, kemudian paling bawahnya ada SEM, Structural Equation Modeling, kemudian Model Building and Estimation. Nah, di sini teman-teman, kita pilih yang ini, Add Measurement Component ini, yang ada di sini. Kita pencet, terus kemudian kita klik seperti ini. Kita bebas klik di mana. Nah, ada nama latent variable name. Di sini latent variable name-nya kita pakai nama rasionya tadi ya, teman-teman. Rasionya itu apa aja? Ya ini tadi yang di atas tadi. Ada valuation ratio, profitability ratio, liquidity ratio, dan juga solvability ratio. Di sini untuk mempermudah kita singkat saja, misalnya untuk valuation ratio, saya pakai nama VR, terus kemudian untuk nama measurement variabelnya itu ada per,
PS, PCF, dan juga PB. Terus kemudian untuk measurement direction-nya ini itu bebas teman-teman, bisa left, right, atau up atau down. Di sini saya pilih left. Kalau di Smart PLS itu kalau nggak salah tinggal pilih datanya terus klik kanan, tinggal pilih direction-nya up, down, left, atau right. Di sini kemudian kita oke kan, dan kita bisa atur posisinya. Nah, setelah kita atur posisinya, kita pencet sekali lagi, kita bikin variabel baru lagi dengan nama PR atau profitability ratio. Yang dimana profitability ratio tadi itu ada ROA, ROE, ROIC, operating margin, dan juga EBITDA margin. Jadi di sini ada ROA, ROE, ROIC, operating margin, sama EBITDA margin. Di sini itu saya pilih measurement direction-nya adalah up. Nah, saya taruh sini, kemudian saya pencet lagi, itu dengan nama SR atau solvability ratio. Solvability ratio itu isinya tadi ada DAR, kemudian ada long term debt to total asset ratio. Measurement-nya itu adalah right. Dan kita oke, kita atur. Nah, setelah kita atur teman-teman bisa pencet panah ini atau add path ini untuk bisa melakukan mediasi teman-teman. Kemudian kita hubungkan VR ke PR, PR ke SR, kemudian VR ke SR. Kita pencet ini select. Nah, di sini teman-teman, kita sudah memasukkan semediasinya ke dalam model buildingnya Sistata ini teman-teman. Terus kemudian kita estimasi caranya gimana? Di sini teman-teman, itu ada logo seperti tombol play warna biru ini teman-teman. Kemudian kalau dialek ada tulisannya estimate. Nah, itu kita pencet saja teman-teman. Nah, di sini untuk modelnya kita menggunakan metode maximum likelihood. Kita tidak ubah semuanya. Untuk reporting kita langsung masuk ke reporting. Untuk confidence levelnya itu 95. Nah, di sini teman-teman, kita jangan lupa centang untuk display standardized coefficient and value-nya. Jadi supaya ketika dia mengestimate, dia bisa menunjukkan standardized coefficient dan juga value-nya. Kemudian setelah itu kita oke, kemudian kita tunggu supaya hasilnya keluar teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat langsung, tapi supaya mempermudah kita masuk ke statanya. Disclaimer teman-teman, untuk SEM buildernya ini jangan di close terlebih dahulu, tapi kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya perlu melihat measurement-nya saja teman-teman. Measurement which is yang artinya kita cukup melihat koefisiennya aja. Koefisiennya ini bagusnya itu dia di atas 0,6. Kalau p-value-nya ini ya seperti biasa, dia bagusnya di bawah 0,05. Kalau kita lihat teman-teman, koefisiennya ini kan rata-rata sudah bagus karena di atas 0,6 semua. Terus kemudian kita lihat, nah ternyata masih ada yang di bawah 0,6 teman-teman. Yaitu operating margin, EBITDA margin, terus kemudian sama DAR teman-teman. Dia di bawah 0,6. Yang artinya kita tidak menghapus drop dari sini, dari data editornya, tapi kita drop dari SEM buildernya. Tadi kan ada DAR, terus kemudian ada operating margin sama EBITDA margin. Yang artinya DAR-nya kita cukup delete, operating margin-nya delete, EBITDA margin-nya kita delete. Terus kemudian selesai, kita estimasi lagi teman-teman. Pencetnya sama, pencet ini, kita estimate. Kita cek modelnya maximum likelihood. Terus ini sudah kita centang, confidence levelnya tetap 95. Kita oke kan. Terus kemudian, nah, kita minimize. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, koefisiennya itu sudah di atas 0,6 semua ya teman-teman. Nah, untuk p-value-nya ini itu dia di bawah 0,05 semua.
yang artinya data kita itu lolos dalam SEM mediasi, teman-teman. Terus kemudian untuk menentukan jenis mediasinya, kalau teman-teman lihat, itu detailnya ada di video sebelumnya. Terus saya membahas mengenai mediasi dan juga moderasi. Di sini untuk SEM buildernya, kita cukup melihat yang ada di sini, teman-teman, 3 ini. Kalau kita lihat, teman-teman, atau teman-teman sempat lihat di video sebelumnya, mediasi itu kan bagusnya itu ada direct effect sama indirect effect. Indirect effect itu ya, direct effect itu kalau misalnya VR sama SR-nya dia signifikan, tapi VR ke PR-nya, PR ke SR-nya, itu dia tidak signifikan, itu dia direct effect. Tapi kalau indirect effect, yaitu hubungan antara X sama Y, VR ke SR-nya dia tidak signifikan, tapi VR ke PR, PR ke SR-nya itu signifikan. Nah, supaya model atau hubungan tersebut bisa dibilang signifikan, itu bagusnya itu adalah di bawah 0,05, teman-teman. Kalau kita lihat, VR ke SR ini, dia itu sebesar 0,04, which is ini di bawah 0,05 yang artinya dia direct effect, hubungannya itu signifikan. Tapi kalau kita lihat VR ke PR, atau kalau di video sebelumnya ini disebut sebagai variabel M, kalau nggak salah. PR ini disebut sebagai variabel M atau mediasi atau moderasi. VR ini, hubungannya ke PR ini dia tidak signifikan. Kenapa? Karena dia di atas 0,05. Sebesar 0,09. PR ke SR apalagi, dia hubungannya malah negatif. Pengaruhnya malah negatif. Di atas 0,05, sebesar 0,41. Sehingga ini masuk jenis mediasi apa? Ini termasuk dalam jenis mediasi no mediation, teman-teman. No mediation. Jadi dalam mediasi itu kan detailnya ada di video sebelumnya. Itu ada 3 jenis mediasi. No mediation, partial mediation, atau full mediation. Ini termasuk dalam no mediation. Karena meskipun hubungannya ini dia direct effect, VR ke SR-nya, VR ke PR-nya ini dia tidak signifikan. PR ke SR-nya dia juga tidak signifikan. Ya, ibaratnya prefectability ratio ini dia ada atau enggak ada. Dia ada sebagai variabel mediasi atau tidak ada sebagai variabel mediasi ya. Hubungan antara VR dan juga SR ini dia tetap signifikan, teman-teman. Terus karena no mediation, yang artinya kita bisa menyimpulkan bahwa data kita itu kurang bisa memediasi model dari VR, PR, sama SR itu tadi, teman-teman. VR, PR, sama SR itu tadi. Nah, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, kita melakukan uji normalitas. Nah, di sini untuk uji normalitasnya saya menggunakan modelnya Dornick-Hansen test. Untuk uji normalitas berserta univariate-nya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia itu datanya tidak terdistribusi secara normal. Uji normalitas ini, kenapa dia tidak terdistribusi secara normal dan bagusnya berapa? Itu ada di video pertama, teman-teman. Uji regresi linear berganda. Tapi dia menggunakan residual. Kalau ini kan tidak perlu pakai residual, tapi langsung ke datanya. Di sini untuk uji normalitasnya dia tidak terdistribusi secara normal. Bisa dilihat dari probabilitasnya ini atau p-value-nya dia di bawah 0,05, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mencoba per variabel misalnya teman-teman ya, entitas normality, kita pilih valuation ratio yaitu per PS, PCF, sama PB, dan kita univariate. Nah, ini juga dia tidak signifikan, teman-teman. Tetap aja sama aja. P-value-nya dia tetap sebesar 0,00 di bawah 0,05. Terus kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana? Nanti kita simpulkan, teman-teman. Terakhir,
Sebelum kita penutupan, kita melakukan goodness of it dengan komen stat.gov stats at all. Jadi kita melakukan uji normalitas tadi ya. Berarti normalitas bagusnya tadi dia sebelum semediasi teman-teman ya. Karena kalau setelah dimediasi dia jadinya malah tidak bisa dikomen teman-teman ya. Untuk goodness of it-nya ini, nah jadi goodness of it ini dia bisa setelah sem mediasi teman-teman, tapi bukan setelah normalitas. Karena kalau teman-teman lihat di sini tadi, last estimates not found ya, karena kita melakukan normalitas, kita belum melakukan mediasinya teman-teman. Nah, di sini ada sekitar 6 yang bisa kita lihat teman-teman untuk di dalam goodness of it. Pertama kita lihat p-value-nya. Kalau p-value-nya ini dia di bawah 0,05 ya berarti modelnya tidak fit. Saya jelaskan kenapa modelnya tidak fit. Pertama, p-value-nya di bawah 0,05. Kedua, ada RMC atau root mean square error of approximation. Bagusnya berapa? RMC itu kalau dari beberapa jurnal yang saya baca, RMC itu bagusnya itu di bawah atau sama dengan 0,06 sampai 0,08. Di sini 0,29. Tidak fit modelnya. Ketiga, itu ada CFI atau Comparative Fit Index. Comparative Fit Index itu bagusnya itu di atas atau sama dengan 0,90 sampai 0,95. Di sini 0,2, di sini 0,82, dia modelnya tidak fit. TLI, Tucker-Lewis Index, bagusnya berapa? Di atas atau sama dengan 0,90 sampai 0,95. Di sini 0,74, modelnya tidak fit. Terus kemudian yang kelima, dia tidak terdistribusi secara normal, teman-teman. Tidak terdistribusi secara normal. Jadi karena dia tidak terdistribusi secara normal, ya modelnya kurang bagus. Terus kalau lihat model mediasinya ini, dia no mediation, teman-teman. No mediation. Jadi udah 6 alasan kenapa data ini tidak kurang fit modelnya. Nah, kalau sudah ada 6 alasan seperti ini, itu pilihannya antara dua teman-teman, antara ganti data atau ganti variabel. Mungkin datanya bisa diganti atau variabelnya itu diganti, yang tadi dihapus bisa diganti dengan variabel yang mungkin bisa berkorelasi atau berhubungan secara langsung lah. Supaya bisa memperbaiki nilai mediasinya, terus nilai normalitasnya, sama goodness of it-nya juga bisa lebih baik juga begitu. Tapi di sini teman-teman di dalam goodness of it ada dua kebaikan dalam data ini. Kenapa? Ada SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual yang dimana normalnya itu dia di atas atau sama dengan 0,05. Di sini dia itu bagusnya itu di bawah atau sama dengan 0,08. Di sini dia 0,05 yang artinya datanya baik. Kemudian ada CD atau Coefficient of Determination. Ini ada di detail di video sebelumnya, di video pertama. Coefficient of Determination ini bagusnya mendekati 1. Di sini 0,98 yang artinya size of residualnya bagus. Jadi ada 6 alasan kenapa data kita itu kurang fit, tapi ada dua kebaikan yang bisa kita ambil dalam data kita. Terus kemudian kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya antara kita, yaitu tadi teman-teman, antara kita ganti data atau ganti variabel. Supaya model kita ini bisa keberlanjutan, bisa sustain ke prosedur selanjutnya, teman-teman. Dan kesimpulannya adalah datanya ini overall sebetulnya bagus, cuman dalam goodness of it-nya itu masih kurang modelnya. Dan kesimpulan tadi sekaligus menutup video saya pada hari ini.
Demikian dari video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perkataan. Demikian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.